Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini ya, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya, para pendengar dan pemirsa, diberikan syafaat pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Ustadz Muslihin LCMH. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Pilek. Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini lagi tidak enak badan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian kitab fikih kontemporer ya. Insya Allah tema yang akan kita kaji pada sore kali ini yaitu tentang kepastian arah kiblat saat sholat. Masya Allah, ini mungkin kalau kita ragu dalam menghadap kiblat ya, ini nanti akan ada jawaban lebih jelas lagi nih di kajian sore kali ini. Apakah arah kiblat itu boleh ke timur ataukah boleh ke atas? Nah, itu nanti mungkin ada juga benarnya ya. Nanti pasti ada syarat-syarat tertentu yang mungkin akan disampaikan oleh guru kita, narasumber kita, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Dan silakan kaum muslimin pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja melalui teleponnya Radio Dais di 024 674 6352. Oke, yuk langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Waktu dipersilakan, monggo Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar dan pemirsa Radio Gaul TV-ku, dan semua entah melalui apa saja, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat saling sapa kembali dalam keadaan ya, semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan kita semua semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberi istiqomah dalam ibadah, dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang atau membahas tentang yaitu sholat menghadap kiblat atau kepastian dalam menghadap kiblat saat sholat. Apa makna daripada judul kita, yaitu apa? Bagaimana toh ketika kita sholat, atau bagaimana toh kita mencari kiblat saat kita sholat. Nah, kita tahu bahwa pada dasarnya yang pertama adalah apa? Yaitu syaratnya sholat adalah yaitu wastikbalul kiblah. Di antara syaratnya sholat ada yang mengatakan ada 8, ada 10, atau berbagai macam kitab mungkin berbeda-beda. Cuman salah satu di antara syarat sholat adalah apa? Wastikbalul kiblah, menghadap kiblat. Nah, karena ini menjadi syarat, apa itu syarat? Syarat yaitu adalah ma yatawaqqafu alaihi sihatus shalah walaysa minha. Kalau definisi syarat dalam bab sholatnya,
Nah, yaitu sesuatu yang menjadi patokan sahnya sholat tapi tidak termasuk daripada sholat. Karena apa? Syarat itu sebelum masuknya sesuatu. Perbuatan, ya. Beda kalau rukun. Kalau rukun itu di dalamnya. Nah, itu kalau rukun juz'un minasolah, yaitu bagian-bagian daripada sholat itu rukun. Nah, di antara syaratnya sholat adalah apa? Wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Ya, pertanyaannya adalah apa? Bagaimana kita cara menghadap kiblat, atau apakah kita harus menghadap kiblat itu mana? Nah, kalau kita kan kiblatnya pokoknya intinya kulon ya. Bahasanya kan kadang kan kulon ya. Padahal kulon itu ya bisa saja kulon miring ngalor atau bisa saja kulon lurus. Kan semuanya pokoknya kalau arah kiblat kulon kan gitu kalau orang Jawa ya. Iya. Nah, kalau arah kiblat kan kulon kan gitu. Nah, apakah cukup dengan pokoknya saya ngadep sholat ngadep ngulon misalnya? Nah, itu kan juga bisa juga seperti itu. Atau haruskah bagaimana sikap kita ketika kita mau sholat dan mencari kiblat? Nah, sedangkan contoh misal kita juga tidak punya tidak bisa ahli dalam menghitung. Kalau zaman dulu kan atau zaman sebelum zaman modern kan ada ahli hisab ya, yang melihat hilal dan juga menentukan arah kiblat dan sebagainya. Nah, itu kan yang mempunyai ilmu seperti itu pun tidak semuanya, bahkan hanya beberapa orang saja. Nah, ini kalau kita dalam keadaan orang biasa yang tidak tahu caranya menentukan kepastian kiblat itu bagaimana? Itu bagaimana? Tapi pada dasarnya yang pertama ini yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita jalani adalah apa? Nah, di antara syaratnya sholat tadi adalah wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Maka apa? Sebelum sholat kita harus mengetahui kiblat dulu. Nah, ini yang paling dasar ini. Yaitu sebelum sholat kita harus mencari kiblat ya, atau memastikan kiblatnya di mana. Itu satu. Jangan sampai kita sholat tahu-tahu misalnya bangun tidur ya kira-kira geleng-geleng sampai usai lagi baru bangun terus nyawane urung 100%. Tahu-tahu sholat ya. Nah, madepe mau ngalor gitu tiba-tiba madep ngetan misalnya nang Indonesia ya. Nah, ini hukum sholatnya tidak diperbolehkan dan tidak sah. Jadi sebelum sholat harus istihad atau harus niti-niti istiqbal kiblah. Niti-niti itu ya berusaha mencari mana kiblatnya. Itu harus. Sama seperti wadukhulul waktu, masuknya waktu. Jangan sampai ya tahu-tahu sholat, tahu-tahu pokoknya ngadep kiblat. Kan banyak juga ketika kita sering banget ini ya. Kenapa tema ini diangkat ya, paling tidak kita berbincang-bincang. Sing belum tahu hukumnya ya semoga tahu, yang sudah tahu ya kita saling sharing lah ya. Banyak sekali di antara kita ketika misalnya pergi ke luar kota di rumahnya teman atau rumahnya saudara dan sebagainya. Itu kan kalau mau sholat tahu-tahu langsung sholat toh. Wala tanya orang rumahnya, wala dan sebagainya, tahu-tahu sholat. Nah, itu bagaimana? Nah, disitulah yang kita perlu mengingatkan, harus yaitu paling tidak mencari kiblat. Nah, dengan cara bagaimana? Nanti kita akan baca dalam kitabnya langsung. Jadi proses-proses dalam pencarian kiblat. Yang kedua adalah apa? Contoh misalnya ketika kita misalnya masuk ke hotel mana misalnya yang mungkin hotel itu adalah non syariah ya. Nah, kalau mungkin berbau-bau syariah atau yang punya hotel adalah muslim, setiap kamar pun ada arahnya kiblat. Nah, setiap kamar pun ada arahnya kiblat. Kalau tidak, nah itu kan tidak ada. Maka apakah kita sholat usak kuarpe? Kan juga nggak tahu juga, karena setiap orang ketika pindah di daerah lain itu kebingungan dan dia punya arah sendiri. Tak kira kulone kono kok ngene. Nah, itu. Tak kira kulone kono. Nah, sedangkan orang Indonesia ya pokoknya arah kiblat ya kulon kan gitu. Nah, disitulah. Maka kewajiban pertama kita sebelum sholat adalah apa? Mencari kiblat. Ini harus ini ya, mencari kiblat. Terus
Apa? Nah, semuanya harus kiblat kecuali apa? Kecuali dua. Satu yaitu apa? Ketika sholat dalam keadaan takut kemarin, sholatul khauf, dalam keadaan perang atau apa, boleh tidak menghadap kiblat. Nah, itu. Terus yang kedua adalah apa? Wa finna filati fis safaril mubah. Sholat sunnah ketika perjalanan. Ketika perjalanan. Kalau kita kemarin membahas tentang sholat di kereta dan sholat di pesawat. Ini membahas sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat. Pokoknya di atas kendaraan, misal ya mau sholat duha, posisi naik mobil atau naik atau enggak supir tapi disupiri misal. Tinggal sholat saja, sholat duha. Dan ya enggak perlu sujud rukuknya sempurna dan itu sah-sah saja. Nah, karena itu sholat sunnah di perjalanan. Kalau sholat wajib ya sebisa mungkin Pak naik mobil adalah turun, karena syaratnya harus sempurna. Itu yang kemarin pembahasan. Nah, begitu juga kiblatnya tidak harus menghadap kiblat kalau sholat sunnah di perjalanan. Kalau sholat wajib ya berusaha harus menghadap kiblat. Nah, ini kecuali kemarin kasus-kasus yang di kereta sama pesawat yang kita bahas kemarin. Terus lalu bagaimana? Tsumma alam anna maratibal qiblati arba'ah. Ketahuilah bahwa fase-fase mencari kiblat sebelum sholat itu ada 4. Yang pertama adalah apa? Al ilmu biha binahwi ru'yatin, langsung tahu sendiri dengan melihat kiblat. Nah, ini posisinya adalah ketika di dekat kiblat. Mungkin kita akan membahas terlebih dahulu yaitu yaitu apakah kepastian kiblat itu bagaimana. Sebelum kita membahas tentang mencari kiblat. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini para pendengar dan pemirsa semuanya, dalam mazhab Syafi'i itu bagi orang yang sholat itu wajib menghadap Ainul Ka'bah. Dalam mazhab Syafi'i ya, ketika dekat dengan Ka'bah maka harus lurus langsung dengan Ka'bah. Di luar daripada Ka'bah Mekah atau di luar daripada area Ka'bah itu harus niti-niti dan benar-benar minimal don, yaitu minimal berprasangka jelas bahwa kiblatnya itu di sana. Ya, dengan diantara cara donnya adalah apa? Itu tadi, yaitu menghitung, memakai kompas, memastikan dan sebagainya. Itu minimal. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus benar-benar dan ketat melihat menghadap Ainul Ka'bah. Hal ini berbeda dengan mazhab selain Syafi'i. Jumhurul ulama mengatakan itu cukup dengan jihadul kiblah. Yaitu apa? Arah kiblat. Makanya kalau orang Jawa mengatakan wis pokok madhep ngulono monggo. Nah, ini secara kecocokan yaitu cocok dengan mazhab selain mazhab Syafi'i. Nah, itu di situ. Yaitu jihadul kiblah. Apa dalilnya dari jumhur ulama? Yaitu dalilnya sama-sama dari Al-Qur'an ya, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kenapa pakainya sebagian dari Masjidil Haram? Kok bukan kok syatrul Ka'bah? Nah, itu. Nah, karena syatrul Masjidil Haram ini, maka para ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama itu mengatakan bahwa menghadap kiblatnya itu cukup dengan arai saja. Kira-kira arai Ka'bah kono wis ngadep rono. Itu jumhur ulama. Dan banyak para ulama khususnya zaman sekarang yang mentarjih atau mengunggulkan pendapat ini selain mazhab Syafi'i. Walaupun kita di Indonesia adalah mazhabnya Syafi'i. Kalau kita memacu dua-duanya ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan Ainul Ka'bah. Harus fokus Ka'bahnya benar-benar. Maka kalau begitu hukum para ahli hisab yang biasanya diminta bantuan untuk mencari arah kiblat itu bisa saja wajib. Karena harus jelas-jelas Ainul Ka'bah. Nah, kalau kalau mengikuti pendapat jumhur tadi ya hanya untuk mentakkid saja. Lebih bagusnya pakai yaitu tadi ahli kompas, ahli menghitung kiblat. Itu sangat afdol. Jangan sampai
hanya prasangka, pokoknya rono. Nah, apalagi di zaman sekarang itu sangat banyak aplikasi-aplikasi. Iya. Paling tidak walaupun tidak misalnya ya kan kita juga sangat jauh ini, tidak mungkin memastikan bahwa kita benar-benar menghadap kiblat. Paling tidak itu ya sekarang bisa Google Map. Langsung dari sini misalnya masjid baru sambungkan dengan Ka'bah, langsung ini arahnya kemana kan gitu kan. Atau kompas dan sebagainya. Ya paling tidak. Nah, ini juga permasalahan ini juga sangat unik ketika beberapa tahun yang lalu ya, ini di Indonesia khususnya itu ya. Ada ilmuwan-ilmuwan tentang bumi itu mengatakan bahwa lempengan bumi itu bergeser. Iya. Lempengan bumi itu bergeser sehingga apa? Berdampak bahwa masjid di Indonesia itu tidak menghadap kiblat. Wah, ini kan repot ini. Ini geger geden kalau bahasanya zaman dulu. Bahkan mungkin para pendengar menyadari ada beberapa masjid itu yang tahu-tahu kiblatnya dipindah. Iya. Yang harusnya masjidnya menghadap yang pas dulu di kiblat sekarang digeser lagi. Karena ada kasus itu. Iya. Dan bahkan direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini lempengan bumi geser. Akhirnya masjid-masjid tidak menghadap kiblat. Wah, repot ini, besar ini. Nah, maka solusi diantaranya adalah apa? Ya pakai mazhab jumhurul ulama. Kira-kira kiblatnya ke sana, mantep di situ. Makanya ini jihadul kiblah ya. Kalau pakai ainul kiblah pas ketika posisi seperti itu, ini sangat sulit. Iya, betul. Nah, maka ya kita tidak mengunggulkan satu sama lain. Intinya adalah ketika kita sholat paling tidak adalah mencari kiblat. Paling tidak adalah mencari kiblat itu dengan apa? Ya intinya sampai pada derajat yakin bahwa kiblatnya itu ke sana. Iya. Walaupun mungkin salah. Maksudnya itu saya sudah beristihad ke sana, tahu tiba-tiba enggak lurus cer. Tapi nek salahnya kebalik ya kebangetan. Berarti jenenge ora istihad ngono. Aku wis takon Pak Ustaz, wis tanya tiba aku salat ngadep ngetan ngene. Ya iku jenenge ora istihad iku. Ya nek salah ya sithik wae. Salah malah kebalik salat ngadep ngidul, ngalor malah ngetan. Nah, iki repot ini. Nah, kalau salahnya agak sedikit masih mendingan dan itu bisa dikatakan sah karena apa? Karena jumhurul ulama yaitu memudahkan para kita yang tidak ahli dalam menentukan ya jihadul kiblah. Pokoknya kita kira-kira jelas kiblat iki kono. Pokoknya kira-kira Ka'bah iki kono. Mantep. Nah, itu sah salatnya. Nah, baru kita akan membahas tentang tadi, yaitu bagaimana cara kita itu mencari kiblat. Apa fase-fase mencari kiblat? Nah, yang pertama tadi adalah al ilmu binahwi ru'yatin. Langsung tahu tentang kiblat. Dengan melihat langsung. Berarti kan jaraknya di dekat atau di kalau sekarang ya di hotel mungkin di hotel Tower Zam-Zam atau yang langsung jelas ada kiblatnya. Yang kedua apa? Khobaru thiqatin an ilmin. Yaitu kabar dari orang yang dipercaya, yang dia tahu kiblatnya. Nah, ada orang yang tahu kiblatnya di arah sana dan kita dikabari. Loh, mana kiblatnya nggih? Mohon maaf, mana kiblatnya? Nah, sana. Nah, itu khobaru thiqatin al ilmin. Nah, kabar orang yang dipercaya. Cuman kalau jenengan enggak percaya, ya jangan percaya. Contoh tanya kiblat kok wong preman misalnya. Kan yo mangapunten Mas ajeng salat kiblate pundi ngono. Ayo kono lho pokoknya ngadep ngetan rono lah, malah gitu akhirnya. Nanti ada sikotin ya. Kakoli ana syahatul kiblah hakadha wa fi ma'nahu nahwu baitil ibroh ilbu sholatil ma'ruf. Nah, hal ini juga khobaru thiqatin al ilmin ini juga masuk dalam apa? Masuk dalam kategori kabarnya orang yang bisa meneliti kiblat. Seperti halnya ahli falak dan sebagainya. Nah, yang dia itu meneliti juga. Nah, kalau tidak paling tidak ya ini adalah apa? Kabar ya, kabar yang jelas orang yang tahu kiblat. Nah,
Jadi itu marotibul kiblat. Tahu sendiri atau dikasih kabar sama orang dipercaya yang mengetahui kiblat atau yang meneliti tentang kiblatnya mana. Yang ketiga adalah al-ijtihad. Al-ijtihad. Jadi mencari kiblat sendiri. Nah, kalau mencari kiblat sendiri memang agak susah, harus tahu ilmunya. Paling tidak ya, ini banyak ya, wala yasikhul ijtihad illa biadillatil qiblah, dan tidak sah ijtihad tentang mencari kiblat kecuali dengan dalil-dalilnya kiblat dan dia tahu ilmunya. Contoh diantaranya menggunakan kutub. Kalau ahli ilmunya ya, wa afuha, dan paling ringannya adalah menggunakan arikh, menggunakan angin. Jadi kalau tahu ilmu tentang itu, kira-kira angin itu ngadepnya apa dari barat, kalau daerah sini dari barat ke timur, maka kiblatnya sana. Itu paling minimal. Dan paling mudah dan paling ringan tadi, khobaru thiqatin al ilmin. Tanya kepada orang yang penduduk sekitar. Jadi judulnya itu ya ada map gitu ya. Kalau GPS ya, gunakan penduduk sekitar kan gitu ya. Jadi yang kedua adalah apa? Ya ijtihad bisa saja yaitu mencari masjid terdekat. Kira-kira masjid menghadap kemana lah, itu namanya ijtihad. Kalau tanya orang situ, itu namanya khobaru thiqatin al ilmin. Jadi ada marotibnya, ada tingkatan-tingkatan mencari kiblat. Jadi paling tidak adalah apa? Kita sholat yaitu apa? Jangan sampai ini kesimpulannya ya, jangan sampai yaitu kita sholat itu tidak mencari kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Ini kenapa tema ini diangkat, yaitu yang kedua adalah ya walaupun tidak yakin nemen, tetap sah sholatnya asal kita yakin bahwa kiblatnya kira-kira itu arahnya sana. Nah, karena apa? Menggunakan pendapatnya jumhur ulama, yaitu tidak harus ainul Ka'bah tapi jihatul Ka'bah. Yaitu arahnya Ka'bah. Arahnya mana? Sana. Nah, kalau sudah mantap ya sholatlah dan insya Allah sah. Kalau sudah mencari, bertanya kepada orang, terus sudah sholat, setelah itu kok ada orang loh kiblatnya salah, tetap sah sholatnya. Itu asalkan dia sudah mencari dan sudah bertanya-tanya, atau sudah mencari masjid terdekat. Contoh ya, ini banyak kasus ya, sering ya, kita di daerah misalnya Bandungan atau mana agak gunung misalnya, terus kita sudah mencari ke arah kiblat dengan masjid terdekat atau musola terdekat. Kayaknya itu masjid ya, kayak Imam Manis sebelah kono ya, seperti itu. Akhirnya kan kita sholat menghadap ke sana. Tahu-tahu setelah itu tuan rumahnya, lo kamu salah kiblat. Padahal kita sholat sudah berdasarkan ijtihad ini. Jadi tingkatan yang ketiga. Kalau tingkatan kedua kan langsung tanya kepada orangnya, atau langsung imamnya, atau langsung itu sikotin an ilmin. Kita ijtihad sendiri mencari masjid musola terdekat. Tahu-tahu ada yang bertanya, lo salah kiblat itu geser sidik. Nah misalnya, walaupun ada yang mengatakan menyalahkan kiblat, kalau kita sudah hasil ijtihad itu tetap sah sholatnya, tidak harus mengulangi lagi. Nah ini berdasarkan apa? Berdasarkan kemantapan kita dan ijtihad kita. Nah gitu. Itu kalau mencari dan itu tadi mencari kiblat berdasarkan kemantapan kita. Jadi tidak bisa digugurkan dengan omongan orang lain, walaupun memang mungkin ya salah. Misalnya ya walaupun salah, cuman ya tadi jangan sampai salah nemen. Wis ijtihad tenanan bariku salate ngadep ngetan kan iki jane iki ijtihad apa kan dan sebagainya itu. Nah, yang selanjutnya adalah apa yang perlu kita tegaskan ya, semua di antara kita walaupun ini kabarnya adalah dari ahli hisab, ahli falak dan sebagainya, tetap menurut saya orang Indonesia ini ya, itu semuanya adalah tetap husnudon. Don pakainya don. Jihah pakainya. Bukan tetap pakai ain. Sehingga ketika misalnya kok ada geser sedikit atau geser kasus dan seperti itu, ya tetap semuanya akan sah sholatnya. Jangan sampai ketika ada lempengan geser dan sebagainya, atau kita sholatnya kurang tepat dalam kiblat, terus akhirnya nggak sah sholatnya.
Karena secara data itu saya baca di internet ada 190 ribuan 193.000 masjid di Indonesia yang tidak menghadap kiblat. Iya. Itu datanya seperti itu. Kan ini repot ini ya. Nah, kalau berarti seperti itu kan kalau kita kaitkan dengan sah dan tidaknya sholat ya tidak sah kalau dalam mazhab Syafi'i yang menggunakan ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah, sehingga kita yaitu paling tidak ya tetap menggunakan jihadul Ka'bah agar kita khusnudon dan pastinya sholatnya kita cukup semua pun juga akan sah semua. Jadi yang paling kita tegaskan yang tadi adalah apa? Sebelum sholat yang paling pertama adalah harus mencari kiblat terlebih dahulu. Ya kalau tahu masjid sudah selesai otomatis, sudah ikut jelas masjid menghadap kiblat dan sebagainya. Apalagi kalau bagi panitia masjid yang pembangunan masjid, ya setidaknya di awal-awal tuh harus paling tidak mencari mencari orang yang mungkin ahli dalam mencari arah kiblat. Karena itu jadi patokan pertama. Dan seterusnya, walaupun nanti misalnya ada pergeseran dan sebagainya, paling tidak dari awal sudah ditentukan bahwa kiblatnya ke sana. Nah, jadi seperti itu ya. Adapun kasus-kasus yang terjadi yang mungkin lempengan bumi dan sebagainya, ya itu adalah nanti pasti akan diinfokan oleh para ahlinya, ya dari majelis ulama atau dari para kiai dan sebagainya. Jadi ya intinya kita pada kesempatan kali ini adalah itu tadi ya. Walaupun kita posisi entah misalnya di hotel atau di daerah mana, ya kita syarat yang pertama adalah apa? Mencari kiblat terlebih dahulu. Selain mencari masuknya waktu ya, tapi ya mencari kiblat terlebih dahulu. Kira-kira di mana dengan tadi ya tahu sendiri atau dikabari orang, tanya ke orang lain atau beristihad, mencari masjid terdekat atau lewat matahari misalnya. Kira-kira mataharinya kalau terbenam kan di kulon. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga sholatnya kita bisa sah. Jangan sampai belum tahu arah kiblat dan sebagainya langsung sholat. Ini sangat terjadi banyak sekali. Terjadi kok bisa banyak uang. Buktinya adalah ketika ada orang desa main ke Semarang misalnya, tahu-tahu sholat misalnya. Padahal menghadap ke entah selatan, utara atau menghadap ke timur. Nah, itu kan kasus yang sangat banyak. Nah, sehingga di sini menegaskan bahwa harus yaitu mencari kiblat atau bertanya kiblat terlebih dahulu. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ustadz, penjelasannya sangat luas sekali dan menarik ini kajian sore kali ini berkaitan dengan kepastian arah kiblat saat sholat. Oke, silakan kaum muslimin pendengar Radio Dais, Radio Gaul atau pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan yang mau bertanya ya di nomor WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja telepon di 024 674 6352. Oke Ustadz, menarik sekali nih kajian tentang arah kiblat ini. Sambil menunggu dari beberapa pertanyaan para pendengar dan pemirsa ini. Kadang saya awali dulu Ustadz. Kadang ketika kita berpikir secara baik itu tidak nalar ataupun secara nalar, contohnya kayak gini. Saya sholat itu karena Allah. Mau hadap kemanapun, mau hadap utara, mau hadap timur, yang penting kan saya sholatnya itu karena Allah. Jadi kadang ada pertanyaan juga, bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. Kemanapun kalau kita sholat niatnya menghadap kiblat, dari arah utara ketemu ke arah kiblat, arah timur ketemu arah kiblat. Nah, posisi seandainya kalau kita di Eropa, apakah harus ngulon? Kan kita tanya. Apakah harus ngulon? Harus ada ke arah apa? Menghadap ke barat. Apakah Ka'bah itu memang posisinya itu di berbagai semua negara posisinya Ka'bah itu di barat? Jawab nanti. Oke. Itu tadi pertanyaan Ustadz. Insya Allah nanti kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini.
Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih di ruang dengar Anda kaum muslimin di 107,9 FM dan masih bersama dengan saya Faiz dan narasumber kita, guru kita, beliau Ustadz Muslihin Al-CMH. Silakan kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul dan pemirsa MAJ TV yang mau bertanya ya bisa ditanya langsung melalui 02467463352 atau melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Oke Ustadz, tadi Ustadz pertanyaan tadi sambil menunggu dari beberapa penanya pendengar setia Radio Dais ini. Mungkin ya sikap atau apa ya, sikap kita menghadapi persoalan-persoalan pertanyaan seperti itu apa yang harus kita lakukan tadi? Iya. Jadi memang ini juga pernah terjadi atau sudah pernah diceritakan dalam Al-Qur'an ya. Ketika ada orang mengatakan kita sholat itu di mana saja yang pasti menghadap kiblat karena bumi bulat dan sebagainya. Ya aja karena Allah ada enggak bertempat di mana-mana ya kita pokoknya menghadap Allah saja. Itu pernah terjadi seperti itu. Dan itu dalam Al-Qur'an pun disebutkan ya dalam Al-Baqarah ini. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Nah ini. Dimanapun kalian menghadap maka disitulah ada Allah. Iya. Nah, itu. Mungkin dasarnya itu. Iya. Walillahil masyriq wal maghrib. Allah itu ya ada di timur, ada di barat. Ya pokoknya ada di timur, ada di barat. Nah, dimanapun kalian menghadap maka di situ ada Allah. Fathamma wajhullah. Nah, maka di sini ditafsiri ini maksudnya apa? Maksudnya adalah maudhi'u syuruqis samsi. Ya Allah itu adalah ya ini barat itu adalah tempat terbenamnya matahari, timur tempat munculnya matahari. Dimanapun yaitu tanda-tandanya Allah. Itu yang pertama. Jadi dimanapun kalian menghadap disitulah ada tanda-tanda adanya Allah. Matahari terbenam dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Cuman yang kedua, wah ini penafsirannya agak jauh. Ya pastinya sebenarnya yang pertama sudah pas.
Oh, di mana kalian menghadap di situ ada tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda wujudullah. Jadi Allah kan tidak bertempat dan tidak apa. Kita melihat ciptaannya itu menunjukkan adanya Allah kan di situ. Iya, iya. Maka fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap di situlah ada Allah. Ada membuktikan ada wujudnya Allah, membuktikan ada Allah. Nah, ini penafsiran, itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua ya berarti sholat boleh saja di mana, yang penting Gusti Allah ada. Dan maka ini di antara penafsirannya adalah yaitu adanya nasikh dan mansukh. Adanya penghapusan hukum. Memang ini orang Yahudi yang ngomong ini, yang kasusnya ini orang Yahudi. Yaitu apa? Nah, ketika itu kan dalam Islam itu kan sholat menghadap Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini masjidnya kiblatnya juga orang Yahudi. Setelah 16 bulan, 1 tahun lebih 4 bulan, itu umat Islam punya kiblat sendiri. Walil fawal liwajhaka syatrul masjidil haram. Ini ayat ini menghapus ayat sebelumnya, termasuk ayat ini. Iya, termasuk ayat ini. Nah, ketika orang Yahudi mengatakan enggak olah kiblatnya Allah ada di mana-mana dan sebagainya. Nah, dihapuslah dengan tadi fawal liwajhaka syatrul masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu sebagian dari Masjidil Haram, yaitu Ka'bah itu tadi. Jadi sudah dihapus hukumnya. Jadi kalau misalnya ada orang seperti itu, berarti dia sudah diramal oleh Islam. Bakalnya ngono sing ngono. Makanya ini dihapus sama ayat itu tadi. Maka hadaplah ke kiblat. Jadi kok ketika ada pokoknya saya ngadep ngetan ngulon, maka itu memang dulunya pun seperti itu. Orang Yahudi mengatakan seperti itu. Tapi terakhir yaitu dihapus dengan ayat fawal liwajhaka syatrul masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu di kiblat. Nah, dari di situ loh. Jadi ya sudah terhapus dan ini perintah sehingga ya disitulah ketika kita sekarang yaitu sholat yaitu dengan meniti-niti kiblat. Kira-kira kiblatnya di mana, di arah mana dan sebagainya. Karena kita menggunakan ayat kedua, nasikhnya, bukan mansukhnya, bukan yang dihapusnya ya seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya sangat luar biasa. Ini Ustadz ada pendengar yang bertanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ahmad, Pak Ustadz yang saya hormati, apakah arah kiblat harus selalu tepat 100%? Bagaimana bila arah kiblat tersebut melenceng katakanlah 4 atau 5 derajat yang sehingga bila kita tarik garis lurus maka arah kiblat kita bisa saja ke arah bisa jadi Iran atau Irak. Karena jarak antara Indonesia dengan Mekah sangat luar biasa perbedaannya. Nah, apakah hal ini dapat merusak sholat kita atau membuat sholat kita itu tidak diterima? Karena yang saya pernah mendengar pengajian yang lain bahwa kita dimaafkan bila arah kiblat kita tidak 100% tepat. Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang ini adalah sangat terjadi ya, bukan hanya panjenengan Pak Ahmad, tapi ya kita semua, kita semua. Makanya disinilah kita angkat tema ini, yaitu agar kita bagaimana toh ketika kita ragu-ragu dalam hal ini kira-kira sholatnya sah atau tidak. Nah, disitulah tujuan kita untuk agar memantapkan lagi bahwa kita itu ya kita itu adalah kita. Yang pertama adalah apa? Tadi ya kita mengatakan bahwa kalau dalam mazhab Syafi'i itu wajib ainul Ka'bah. Jadi wajib tidak boleh bergeser. Harus kita menghadap dengan dadanya ya, dengan dada, bukan dengan wajah ya. Kalau wajah kan bisa melengos ketika ada orang kaget tahu-tahu melengos. Selama dalam sholat dadanya kita menghadap kiblat maka itu sah. Tapi kok dalam sholat kok dadanya kita melenceng maka sholatnya batal. Ini pembahasan membatalkan sholat ya, membatalkan sholat. Contoh misalnya ada orang pas salam assalamualaikum sekalian sak dodone, ini batal.
Nah, ini terjadi ya. Assalamualaikum sak dodone melu ngesamping. Ini batal. Mungkin sholat. sambil olahraga. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i adalah ainul Ka'bah. Nah, terus harus menghadap cer dengan Ka'bah. Yang kedua adalah jihatul Ka'bah, yaitu jumhurul ulama. Selain mazhab Syafi'i itu mengatakan arah kiblat. Nah, jadi tidak harus pancer dengan Ka'bah, tapi pokoknya arah kiblat, arah Ka'bah. Maka di sini memudahkan bagi kita. Yang kedua adalah bagaimana? Apakah sholatnya sah ketika melenceng sedikit dan sebagainya? Selama kita, ini nih Pak Ahmad ya, selama kita sudah beristihad, selama kita sudah berusaha dan bertanya, minimal itu bertanya tadi ya. Iya. Itu sah sholatnya. Walaupun tidak 100% menghadap ke Ka'bah. Iya. Karena memang diakui atau tidak, kalau kita melenceng sedikit, itu melencengnya sedikit Betul. di sini. Di sini. Cuman di Ka'bahnya kan melencengnya Betul. jauh karena Iya. jaraknya jauh gitu loh. Bahkan beribu derajat Iya, itu. kayak gitu. Bahkan kita geser 1 derajat di sini saja itu bisa jadi arahnya Yaman atau mungkin arahnya Abu Betul, Dhabi betul. atau Uni Emirat atau dengan Turki Iya, dan iya. sebagainya. Oke. Nah, di situ. Maka selama kita sudah beristihad sudah cukup. Selama kita sudah beristihad sudah cukup. Maka tugas kita adalah apa? Mencari dulu kiblatnya mana dan sebagainya. Dan kita semua saya akui walaupun kita bermadzhab Syafi'i yang mengharuskan ainul Ka'bah, tapi kita semua berprasangka semua. Don semua. Iya. Don yang di situ adalah belum memastikan bahwa dia apakah benar-benar menghadap kiblat atau tidak, menghadap Ka'bah atau tidak. Iya. Nah, berarti prasangka itu kan 75% benar. Iya. Cuman 25 kan tidak benar. Nah, itu. Lah, kalau selama kita sudah mantep dan mantep walaupun tidak yakin ya. Mantep itu ya don itu tadi. Maka kita sudah sah sholatnya. Tidak perlu mengulang. Walaupun nanti makanya tadi kalau kita sudah bertanya, sudah beristihad, kok ada orang yang menyalahkan loh kiblatnya itu harus melenceng sedikit sana. Tetap nggak usah mengulang. Karena kita sholat atas dasar juga sudah istihad, sudah dengan omongan orang lain dan sebagainya. Adapun datang orang lain loh kamu harusnya ke sana, tidak mengulangi sholat. Patokan pertama adalah apa? Asalkan kita tadi beristihad. Nah itu. Ya, betul. Sudah beristihad, sudah yakin, sudah mendekati yakin, mantap, sholatlah. Insya Allah itu pasti insya Allah itu sah sholatnya. Iya. Tidak kok tidak sah. Ya seperti itu. Dan tidak batal juga. Tidak batal. Iya. Oke, terima kasih Ustadz dan terima kasih pada Bapak Ahmad yang telah meluangkan waktunya untuk bertanya di kajian sore kali ini. Mudah-mudahan sehat, berkah, manfaat untuk Pak Ahmad ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita nyambung dari pertanyaannya Pak Ahmad ini tadi, menarik juga ya. Ini terjadi ketika orang itu saat sakit dan tidak bisa bergerak sama sekali, terlantang di kasur dan kasurnya itu tidak ibarat tidak sesuai lah. Ketika dia mau sholat dan dia kan bahkan gerak pun sakit, akhirnya dia tidak menghadap kiblat ketika sholat. Lah, solusinya Ustaz, apakah dia menghadap sesuai dengan tubuhnya tadi, baik ke atas atau ke kiri? Nah, itu gimana Ustaz? Iya. Memang kita mungkin perlu pendalaman lagi ya tentang hal ini. Dalam artian tadi seperti pertanyaannya panjenengan, ketika ada orang mengatakan wes pokoknya menghadap kemana saja, karena bumi juga bulat misalnya. Oh iya. Itu hampir sama. Karena ayat yang tadi dikatakan kan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tawallu fa thamma wajhullah. Itu secara umum mau menghadap kemana saja ya ketemu Gusti Allah. Secara umum. Dan secara walaupun tadi kan kita mengatakan dinasih, dihapus sama ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, secara kenyataan ada pengecualian yang di situ boleh untuk tidak menghadap kiblat. Betul. Contoh tadi sholatul khauf.
Contoh yang kedua tadi sholat fis safar. Safar, Nah, betul. termasuk contoh yang ketiga adalah ketika sakit. Mm-mm. Maka kan dalam hadisnya kan sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa mutajian wa illam yastati fa mustalqiyan. Iya, iya. Tuh tidur telentang. Kalau tidur telentang kan juga otomatis tidak menghadap kiblat. Mm-mm. Betul. Selama bisa dihadapkan kiblat, Iya, misalnya dengan disandarkan ya bisa. Cuman bisa saja tidak. Sehingga apa? Yang terakhir ketika yang bisa bergerak hanyalah otak dan Iya, mulutnya. iya. Itu kan pakai mulut sholatnya. Pakai isyarat. Pakai isyarat. Mm-mm. Nah, di situ pun jelas tidak menghadap kiblat. Iya. Nah, di situ. Maka ya perlu pendalaman ulang ini memang tentang ayat ini. Kalau kita tadi tahu ilmunya, jangan sampai digunakan orang lain, ini berbahaya kalau betul. menghadap kemana saja. Yang pertama kita tahu ilmunya bahwa ini sudah dihapus dengan ayat yang falali wajhaka syatrul masjidil haram. Itu buat pegangan kita. Dan sampai kita ngisi di sini terus tahu-tahu malah orang nggak ngadep kiblat, repot ini. Iya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua tadi beberapa kasus kan pengecualian. Maka di situ bisa saja dikatakan ya memang ada secara umum ayat ini kan walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Maka di situ bisa untuk pengecualian tadi. Nah, maka yang perlu pendalaman adalah apa? Nah, setelah ada pengecualian kenapa enggak secara umum sholat sekalian kok hanya pas pengecualian saja. Nah, maka disitulah yang perlu pendalaman. Jadi seperti itu. Tapi kita tahu tadi yang pertama adalah bahwa tadi walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah sudah dinasikh oleh ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi hadapkanlah wajahmu di sebagian daripada Masjidil Haram. Nah, ini berhenti di sini dulu. Mungkin nanti pendalamannya di kitab-kitab yang lebih besar lagi. Baik Ustadz, alhamdulillah kajian sore kali ini berjalan dengan lancar. Insya Allah mendapatkan ridho dari Allah. Karena kita waktu maghribnya itu agak maju Ustadz. Jadi kita juga agak sedikit terhambat oleh waktu. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi di kajian sore, khususnya di dalam kitab fikih kontemporer. Oke, mohon maaf kaum muslimin pendengar setia Radio DAIS karena kita sudah di penghujung waktu. Untuk itu kajian sore kali ini kita selesai dan minta doanya Ustadz agar kajian sore kali ini mendapat berkah manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'ala. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana fatahal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kajian pada sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.